Nah ini bagi saya teman-teman, Syaiful Karim ini adalah musibah di akhir zaman ini. Ente ini umat Nabi Muhammad atau umat? Jangan-jangan ini kiai atau pendeta. Karena ada yang bilang katanya ustadz dari gereja mana? Saya nggak ngerti. Aduh, belum tidak berfokus pada apa yang dibicarakan. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan lihat siapa yang berkata. Perhatikan saja apa yang dikatakannya. Kan begitu. Tapi syariat kita berdasarkan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam tidak boleh mengambil rujukan dari kitab selain Al-Quran. Sebab di Al-Quran tidak dikatakan, kalau kamu mau menafsirkan Al-Quran, harus carilah referensi ke hadis. Tidak. Tapi di Al-Quran sendiri dikatakan, ketika kita membaca Al-Quran, kalau ada sesuatu yang kita ragukan, kita disuruh bertanya kepada pembaca kitab sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad. Di dalam surat Yunus 94 dikatakan, jika ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, saya mencari referensinya dari kitab Taurat dan Injil. Itu yang selalu saya lakukan. Sebagaimana di dalam Al-Maidah 46 dikatakan, Injil dan juga Taurat, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, dia mengartikan sendiri. Malam yazuk lam yarib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham itu bukan apa kata orang. Ini sangat-sangat jauh menyimpang sekali, sebagaimana apa yang sudah diajarkan oleh para ulama, juga bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran, terlalu banyak dalil. Membaca kitab suci dengan mata lahir hanya akan melihat firman-Nya sebatas kata-kata. Lihat saya semua. Membaca kitab suci dengan mata ini hanya melihat rangkaian kata-kata saja. Jadi firman Tuhan itu hanya kelihatan sebagai rangkaian kata-kata saja. Hanya rangkaian kata-kata saja. Kalau melihat kitab suci dengan mata lahir ini, bagaimana kalau melihat kitab suci dengan pikiran, dengan kepintaran? Kita hanya akan melihat firman Tuhan sebatas pengetahuan. Tetapi ketika kita bisa menyaksikan, melihat kitab suci dengan mata kolbu kita, maka kita akan sekaligus melihat Dia yang berfirman. Ulangi, membaca kitab suci hanya dengan mata ini. Firman Tuhan yang agung itu hanya kata-kata saja. Dihafalkan, dikembalikan pada orang. Bagaimana kalau dengan pikiran melihatnya? Kalau dengan pikiran, kita hanya melihat firman Tuhan sebagai pengetahuan. Bagaimana caranya melihat Dia yang berfirman di baliknya? Hanya dengan satu, melihatnya harus dengan terang mata kolbu. Sudah bisa mengalami yang ketiga? Nih, yang sudah pada bisa mengalami yang ketiga, saya kasih tahu. Sesulit apapun kitab suci, serumit apapun yang namanya ayat-ayat mutasabihat, ngerti sendiri, tinggal yes, 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 gitu aja. Begitu saya sudah bimbing seseorang untuk menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya, saya bacakan, ayo ikut saya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gimana? Yes. Kenapa? Nangis kalau sudah mengalami. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya itu persis seperti misbah lampu. Gimana? Yes. Al misbahu fi jujaja. Lampu itu ada dalam kaca. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu berkilauan seperti bintang, seperti mutiara. Gimana? Yes. Karena mengalami semuanya yang dikatakan. Jadi tinggal yes, yes, yes. Coba yang belum mengalami, bingung kan? Tuh. Ajujajatu kaukab. Duriyu yuqadu min sajarati mubarakah. Zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah. Di situ kamu akan bisa melihat zaitunatil la syarkiyah wala gorbiyah. Pohon zaitun yang diberkahi, bukan dari timur, bukan dari barat.
Awas, bukan dari timur, bukan dari barat, dari dirimu sendiri. Gimana? Yes. Walau lam tamsas hunar. Dia itu sudah percaya walaupun tidak sentuh api. Gimana? Yes. Nur ala nur. Yahdillahu li nuri mayyasha. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Saya tanya, yang saya bicarakan tadi perumpamaan apa kenyataan? Kenyataan, ayah, sampai nangis. Sebelumnya perumpamaan. Betah di perumpamaan. Kalau gitu saya tanya sekarang, selama ini belajar Quran, perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Betah? Kalau kalian gak betah, di situ berarti waras. Kalau betah di perumpamaan sama saja. Seumpama saya punya uang banyak, saya keliling dunia. Keliling dunia enggak? Seumpama saya punya uang banyak, saya tiap hari makan di restoran yang mahal. Makan di restoran enggak? Seumpama saya punya uang sekarang 1 triliun, 100 triliun. Saya kasih semua kalian itu pulang satu orang 1 triliun. Gak sayang saya. Seumpama saya punya uang 100 triliun. Saya bagi semuanya. Gak sayang. Kalian nanya, terus ayah gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Senang yang gitu? Lucu kalau kita senang yang gitu. Yuk sekarang. Sesulit apapun kitab suci, kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu caranya, tidak ada lagi yang namanya perumpamaan. Semua adalah nyata, senyata-nyatanya. Saya bilang, dulu ada pemuda masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, dia berubah jadi pemuda yang beriman. Namanya Ashabul Kahfi. Puas dengar cerita itu? Puas dengar cerita itu? Kalau yang waras, gimana caranya supaya saya jadi Ashabul Kahfi? Saya pengen masuk juga dong ke dalam gua supaya saya jadi orang beriman. Guanya ada di mana? Kan pasti nanya. Gitu gak belajar selama ini? Oh, Ashabul Kahfi itu tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Saya waktu baca Quran itu, kenapa sih tidak langsung tidurnya 309 tahun? Tapi di Quran itu dikatakan tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Gak mungkin sekelas Allah berfirman, gak ada maksudnya. Dan saya tanya sama Allah, ya Allah, apa maksudnya? Ternyata. Pengen tahu? Nanti. Ya alami dulu. Harus tidur dulu kalian 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berapa umurnya Ashabul Kahfi tidurnya selama itu? Lagian ngapain masuk gua kalau cuma tidur doang? Betul nggak? Ini tidur bahasa Quran. Tidur itu artinya nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa yang di dunia ini. Itu namanya fana billah. Karena manunggal bersama Allah. Itu tidurnya orang yang berilmu begitu. Bukan tidur ngorok kayak kalian. Cuman kata tidur dipahami oleh otak kita tidur seperti ngorok. Padahal itu tidur yang dimaksud adalah nggak ingat apa-apa yang di dunia ini. Begitu ketemu dengan dia. Fana billah. Itu yang sebenarnya tauhid. Sudah ngalami gitu belum? Belum ngalami. Kalian baca La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ngomong doang. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya berarti kita pun tidak ada. Yang ada cuma dia. Yang mana yang bukan dia? Betul? Karena cuma ngomong la ilaha illallahnya, cuma dibaca 100 kali habis sholat, apa yang terjadi? Kesadaranmu tidak pernah berubah. Hidupmu gitu-gitu aja. Kalau orangnya sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada selain dia. Apapun yang terjadi pasti dia di belakangnya. Saya terima, nggak ada penolakan lagi. Gitu nggak hidupmu? Ditipu orang terima? Kalau yang sudah la ilaha illallah nggak gitu. Sekalipun itu menyakitkan saat ini, tapi pasti di belakangnya Allah sedang mengajarkan sesuatu. Supaya kamu tidak melekat pada hartamu. Aku ambil sementara waktu hartamu. Orang yang sadar dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menenangkan. Karena kalian terlalu sibuk baca. La ilaha illallah tidak jadi sikap.
tidak jadi sudut pandang dalam hidup, apa yang terjadi? Cuman pintar baca doa. Lanjut. Nah, kita mulai masukkan. Sampaikan walaupun satu ayat. Pernah dengar hadis itu? Hadis ini dipakai oleh orang-orang yang pemula jadi penceramah supaya dianggap orang. Kan begitu, itu salah kaprah. Bagaimana orang bisa menyampaikan pengetahuan pada orang lain kalau pengetahuannya parsial? Pengetahuan yang disampaikan pada orang itu harus universal. Ada yang salah memahaminya di sini. Karena apa? Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Sampaikan walaupun satu ayat, maksudnya sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Apa tanda Allah dalam diri kita? Tanda Allah dalam diri kita adalah kehadirannya. Adanya ruhku yang Allah tiupkan kepada diri kita. Sudah kenal ruhku belum? Kalau belum kenal, berarti tanda itu aja belum kenal. Apa hak bicaramu? Karena selama ini yang dimaksud sampaikan walaupun satu ayat. Ayat yang dimaksud itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu? Akibatnya masalah kaprah. Jadilah banyak ya. Iya. Yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbu masih tertutup. Membicarakan kebohongan berulang-ulang. Kan bahaya. Karena kebohongan kalau diulang-ulang terus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya. Itu jadi paradigma. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Tahu itu mengalami. Bukan apa kata orang. Paham? Satu-satunya tanda Allah dalam dirimu itu adalah ruhku. Maka Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Udah kenal belum? Dengan ruhku, bagian dari dirinya Allah dalam diri kita. Itu tanda Allah. Makanya kalau belum kenal situ, mohon maaf. Jadinya apa? Membaca kitab suci dengan mata. Dapatnya apa tadi? Kata-kata. Membaca kitab suci dengan pikiran. Jadinya apa? Hanya serangkaian pengetahuan. Tapi kalau membaca kitab suci dengan terang mata kalbumu, kamu akan melihat yang berfirman. Oke. Jadi ayat artinya apa? Artinya tanda. Nah, Allah mengatakan di Quran surat An-Najm. Saya mau tunjukkan deh. Satu ayat aja supaya semuanya mengerti. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Di situ kata ganti orang ketiga. Melihat apa? Kan Allah bilang di Quran, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Syarat sahnya ingat harus pernah melihat, bukan? Setuju? Maka Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Melihatnya bisa kapan saja. Karena tandanya ada dalam diri kita kok. Alatnya pun diberikan kepada kita. Gimana cara melihatnya? Indah sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Melihatnya di puncak kesadaranmu. Sidratul muntaha bukan di sana, bukan di langit yang sana. Kan Allah dekat dengan kita. Lebih dekat daripada urat dari leher kita. Berarti kesadaran manusia ada nggak di sini? Ada. Dekat. Melihatnya bisa kapan saja. Tapi satu melihatnya. Indaha jannatul ma. Melihatnya harus di pusat kesadaran. Harus sadar. Lanjut. Indaha jannatul mawa. Ada apa di sidratil muntaha? Indaha. Di dalamnya ada taman cahaya. Indah. Ada raudatul jannah. Indah. Bukan berdesak-desakan di sono. Terus selanjutnya. Idyabsa sidrati magyasa. Ketika sidratul muntaha itu ditutupi sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa mengisolasi diri dari semua yang selain dia. Itulah pentingnya kita belajar tafakur. Itu yang namanya pangkur. Mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri latihannya gimana? Yuk, saya latih sekarang. Kalau ini saya buka. Mulai sekarang jangan tersinggungan. Jangan gampang marah. Jangan baperan. Itu namanya mengisolasi diri dari lingkungan. Ini latihan pertama. Saya akan mudah membawa orang kayak gini kalau dia sudah bisa begitu. Sudah menjadi dirinya sendiri. Maaf. Tahu luka yang menganga? Kesenggol dikit aja. Langsung bereaksi.
Ada sedikit saja yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya. Udah pasti marah. Model kayak gini. Yang model kayak gini ingin bertemu Tuhan. Ntar dulu. Ayo, latihan ringannya ya. Kalau punya cita-cita mau jadi lilin yang menyala dari sekarang, mulai tidak tersinggungan. Mulai tidak baperan. Mulai tidak gampang marah. Coba mulai agak cuek sedikit. Ini latihan kecil, pulang dari sini. Biar lilinnya nyala dulu, walaupun masih gampang kena angin. Ya, oke, itu aja. Mazagol basyuru wa matogo. Penglihatannya tidak berpaling yang dia lihat dan tidak bisa melampaui. Ini yang disebut dengan panonpoi di saat itu ini. Artinya apa? Kita tidak bisa berpaling. Kalau kita sudah di situ, akan di situ. Makanya sholat pun akan selalu khusyuk. Ini yang akan berbuara nanti. Sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lanjut. Sungguh dia laqad ro'a. Sungguh dia telah melihat min ayati robihil kubro. Tanda Tuhannya yang paling besar. Jadi lihat dulu tanda Tuhan yang paling besar dalam dirimu. Kalau kamu sudah bisa melihatnya, berarti kamu sudah menyaksikan tandanya. Kalau sudah menyaksikan tandanya, baru sampaikan walaupun satu tanda. Baru boleh cerita. Karena yang diceritakan pasti sudah dialami. Kan biasanya kalau bulan Ramadan banyak sekali kan yang mendadak. Jadi ustadz dan ustazah dadakan. Biasanya ceramahnya supaya didengerin orang karena ada perintah dari Rasulullah. Walaupun satu ayat harus disampaikan. Pas, taunya cuma satu ayat. Apa yang terjadi? Salah persepsi. Karena parsial, tidak integrated, tidak integral. Jadi kalau kita memahami Quran, kitab suci ini parsial, tidak integral, siap-siap salah persepsi. Satu ayat dengan ayat lain bisa bertentangan. Nah kalau ditanya, tanya ini dulu pelajaran agama kan? Ayat Quran ada berapa semuanya? Ada berapa ayat? Ini pertanyaan sering saya lontarkan ke banyak orang. Semua jawabannya sama. 6.666 ayat. Saya tanya lagi, pernah ngitung? Belum pernah. Terus kenapa nggak gitu? Percaya. Karena yang ngomong guru agama. Bahkan ada guru agama, saya tanya nih guru ya, guru agama. Quran 6.666 ayat. Pernah ngitung nggak Anda? Belum pernah ngitung. Udah disampaikan pada siswa. Luar biasa. Saya kasih tahu. Apakah betul 6.666? Betul. Tetapi setelah dihitung kok Quran isinya 6.236. Itu juga betul. Pusing? Bagus kalau pusing. Faktanya Quran itu 6.236 ayat. Itu bahasa simbolik. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6, 17. Loh kok sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Jadi artinya Quran yang syar'i, yang kelihatan, berwujud dalam bentuk tulisan itu adalah peta jalan yang akan mengantarkan kita kepada yang di balik Quran. Makanya itu kalau dijumlahkan 17 itu Isra. Isra itu perjalanan menuju Tuhan. Makanya Quran surat Al-Isra cerita perjalanan Bani Israel. Nomor berapa? 17. Keren. Nah terus 6.666 ayat. Apa kabar? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 berapa? 24. 24 itu ternyata surat An-Nur. Makanya Imam Al-Ghazali setelah melakukan perjalanan spiritual yang panjang, lalu beliau menulis buku terakhir sebelum beliau meninggal, namanya buku Mishkatul Anwar. Saya jadikan nama itu menjadi nama masjid ini. Mishkatul Anwar itu adalah relung cahaya. Apa isi kitab itu? Isi kitab Mishkatul Anwar itu adalah membahas Quran surat An-Nur ayat 35, satu ayat 5 bab. 5 bab
Isinya cuman Quran surat An-Nur ayat 35, surat ke-24. Jadi kesimpulannya apa? Siapa saja yang sudah sampai di situ, sudah mengalami itu sudah sampai di hakikatnya Al-Quran. Jadi Quran yang tertulis itu syariatnya, yang tidak tertulis itu hakikatnya. Ada yang tersembunyi. Kenapa? 6.666 dikurangi 6.236, ada yang hilang. Berapa hilangnya? 430 ayat. 4 tambah 3 tambah 0. Berapa? 7. Persis sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Maka di situ kuncinya. Makanya angka 7 diabadikan jadi 7 kali tawaf di Mekah, 7 sa'i, 7 batu melempar jumrah. Siapa yang sudah menemukan rahasia 7, dia sudah balik. Balik itu balago itu nyampe. Selama ini kita mengartikan balik apa? Kalau umur sudah 7 tahun, dia sudah balik. Cirinya apa? Mimpi basah. Wah, kalau dia belum sholat, gebugin. Wah, sudah menebar kegelapan baru. Bagus gak gebugin anak supaya sholat? Katanya tidak ada paksaan dalam agama. Lucu. Ya anak ini gak tahu apa-apa. Kita aja yang sholat sudah bertahun-tahun setua ini, kalau ditanya siapa yang kamu sembah, gak tahu kok. Apalagi anak. Tahu yang disembah aja gak tahu. Kita aja yang sudah tua gak tahu. Betul gak? Coba ditanya, kamu udah sholat ribuan rakaat, saya tanya, apa intisari sholat? Malah rame. Ada yang kunut, ada yang gak kunut, ada yang ininya begini, ada yang diputar-putar. Itu yang diperkarakan. Padahal intisarinya sholat cuma satu. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi, yang kunut gak ingat Allah. Yang gak kunut gak ingat Allah. Yang gini lurus gak ingat Allah. Yang diputar-putar gak ingat Allah. Apa kabar? Terus aja merasa paling benar di situ. Lalu intisarinya gak pernah dicari. Padahal di Qurannya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li zikri. Jadi sholat itu baru akan dicapai kalau sudah mencapai la ilaha illa ana. Tauhidnya sudah la ilaha illa ana, sudah sampai di sini. Jadi sudah mengerti sekarang cara mencahayakan diri. Sudah mengerti cara mencahayakan lilin yang masih mati. Tuh, temukan Quran yang syar'inya, temukan Quran hakikatnya, kamu akan percaya. Lanjut, ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dengarkan kata-kata saya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sudah diwahyukan? Sudah. Ruh sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Itu diabadikan ayatnya di Quran surat Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi sudah diwahyukan ruh itu ke dalam diri kita. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apa itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ruh itu wujudnya cahaya dan kita sudah menyaksikan dalam diri kita. Setelah itulah kita baru mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Ini Quran. Sebelum kita tahu itu, kita hanya menafsir-nafsirkan berdasarkan pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Lalu ayat selanjutnya, yang kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini keren sekali. Perhatikan saya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Siapa orang yang dipuji Allah menunjukkan ke jalan yang lurus? Siapa? Orang yang mampu menunjukkan seseorang yang tadinya gelap
menjadi bercahaya. Ulangi lagi. Siapa orang yang dipuji oleh Allah di sini? Wa innaka latahdi ila syiratim mustaqim. Siapa yang dipuji oleh Allah? Sungguh kamu telah menunjukkan orang lain ke jalan. Siapa yang dipuji oleh Allah? Orang yang bisa menunjukkan orang lain dari kegelapan menuju cahaya. Berarti orang ini sudah nyala belum lilinnya? Sudah nyala belum lilinnya? Pertanyaan saya, lilinmu sudah nyala apa belum? Makanya selesai kan kajian kita. Sampai bisa menjawab, lilin saya sudah nyala atau belum? Udah terjawab sekarang? Nah setelah terjawab, oh lilin saya belum nyala. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Cari lilin yang sudah, minta disentuh sama dia. Jangan cari lilin yang sama-sama masih tidur. Udah jelas dia masih tidur, didatangin terus. Karena pakai macam-macam. Kan biasanya kan kita tertarik dengan dandanan luar, betul nggak? Wah, pokoknya kalau segala dipakai, wali murid maksudnya. Saya mohon maaf, saya tuh kalau pakai peci pusing. Jadi terserah kalian mau ngaji atau tidak sama saya. Cuman jangan paksa saya pakai peci. Karena ada yang bilang katanya Ustadz dari gereja mana? Saya nggak ngerti. Aduh, belum tidak berfokus pada apa yang dibicarakan. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan lihat siapa yang berkata. Perhatikan saya apa yang dikatakannya. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Jadi saya mohon maaf, saya kalau pakai peci, nah kalau saya pusing kalian kan nggak tanggung jawab. Itu jadi mohon maaf ya. Lanjut. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha linnadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ini langit mana? Karena kalau bicara langit pasti kalian langsung tertuju ke sana. Saya kasih tahu, saya belajar fisikanya udah lama. Saya jadi dosen fisika aja udah 33 tahun. Mau pensiun. Pensiun duluan maksudnya. Sampai hari ini saya belajar fisika belum lihat langit. Yang saya saksikan itu hanya ruang kosong antar planet. Tapi Allah di Quran bicara langit. Langit di Quran itu ternyata berbicara tentang alam tinggi dalam diri. Alam tinggi dalam diri. Berarti alam tingginya di luar atau di dalam? Sebentar, saya kasih ayatnya sebentar lagi. Jadi Allah bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kalau kalian sudah bisa melihat gugusan bintang-bintang di langitmu itu, berarti sudah melihat sangrai bentang. Orang tua kita mau udah duluan ayat ini dipahami, sudah diubah jadi lagu. Ya. Lanjut dulu, ada ayat lain. Nah, lalu Allah menyatakan di ayat lain nih, inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawakib. Kawakib itu bintang yang berkilauan. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ternyata Allah bilang langitnya itu langit terdekat. Makanya Nabi Ibrahim pernah melihat bintang bukan? Itu diabadikan di surat apa? Al-Imran. Ya kan? Ini ayatnya. Oh sorry. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perintahkan kepada Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Kami itu Allah memperlihatkan kepada Ibrahim apa? Tanda-tanda kami di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Allah itu akan menunjukkan kalau kita mau. Lanjut. Itu apa tadi? Al-An'am ayat 75 ya. Al-An'am 76. Ketika malam telah gelap
Dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini perjalanan Ibrahim pertama kali menapaki spiritual. Kan inginnya terus ngelihat, kan begitu. Wajar, pemula. Tapi ketika selanjutnya, lihat perjalanan Ibrahim berikutnya. Kemudian tatkala dia melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Tadi waktu melihat bintang tenggelam, dia bilang, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu lihat bulan tenggelam, tidak itu lagi yang dipakai kata-katanya. Quran tuh keren sekali. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, pasti aku tersesat. Berarti sudah ada yang nunjukin, udah ada yang ngajarin sama Ibrahim. Ini fase kedua perjalanan spiritual Ibrahim. Fase ketiganya lebih keren lagi. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Selesai Ibrahim, tidak menyekutukan Tuhan lagi. Sampai di puncaknya pencarian, sampai. Awas. Ini bukan cerita matahari yang itu. Matahari itu dari tileletik ke Ibrahim geus ningali. Betul? Bulan yang itu tileletik juga kita sudah lihat. Bintang yang itu dari kecil juga kalian sudah lihat. Bukan itu persoalannya. Maka di Quran dikatakan tanda haji adalah bulan sabit. Itu Quran surat Al-Baqarah. Tanda haji adalah bulan sabit. Pernah lihat bulan sabit? Ada bulannya, ada bintangnya. Betul nggak? Bulan sabit, awal bulan. Makanya haji berkunjung ke Baitullah. Ya, namanya baru berkunjung ke Baitullah pertama kali. Ya, bulannya baru sabit. Segitu juga udah bagus. Jangan pengen langsung purnama. Ya, oke. Jadi, sekarang saya simpulkan dulu. Ternyata Quran mengatakan, kamu harus bisa menyaksikan gugusan bintang di langit yang terdekatmu. Perhatikan saya, begitu kita melihat sesuatu yang bercahaya, kita ke bagian cahayanya. Ulangi, begitu kita menyaksikan yang bercahaya, kita ke bagian cahayanya. Yes, makanya sentuhkan diri kita dengan yang sudah bercahaya, maka lilin yang masih tertidur ini akan nyala. Makanya Nabi Daud kan doanya kepada Allah waktu mencari Tuhan begini, ya Allah Tuhanku, karuniakanlah kepadaku, tumbuhkanlah cintaku kepadamu, dan tumbuhkanlah cintaku kepada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Tumbuhkanlah cintaku kepadamu, dan tumbuhkanlah cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Dan tumbuhkan cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cinta. Doa Nabi Daud. Keren ya? Jadi kesimpulannya, kita sadar lilin kita masih gelap. Berarti sekarang carilah lilin yang sudah menyala. Cari orang yang sudah sadar. Makanya di Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, jangan tanya ahli ilmu. Jangan tanya lulusan apapun. Kecuali tanya ahla zikri, ahli ingat. Tanya orang yang sudah bisa ingat kepada Allah. Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah pasti berilmu. Hebat nggak Quran? Kalau kamu tidak tahu, jangan tanya ahli ilmu. Nggak ada perintah tanya ahli ilmu, nggak ada. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Jadi Quran ini sangat spesifik bahasanya. Cuman sayang sekali bahasa Quran yang begitu sangat luar biasa ini kita abaikan. Mohon maaf, mohon maaf. Wah, ini pimpinan pondok pesantren. Kita tanya ilmu yuk ke sana. Makanya sesekali kita harus belajar sama Abu Nawas. Jadi suatu saat raja itu melihat negaranya mengalami kelaparan. Dan semua menteri-menteri semua dipanggil. Termasuk salah satu menterinya Abu Nawas.
Semua menteri ngasih kertas, dan kertas laporan itu kemudian disuruh dimakan di depan raja. Makan kertas. Karena raja udah gak perlu laporan lagi, gak perlu kertas lagi. Kenyataan negerinya kelaparan. Jadi menteri-menteri ini gak kerja berarti. Yang hebat Abu Nawas. Dia waktu laporan sama raja, tidak bawa kertas, dia bawa roti. Ketika ditanya, lah kamu aneh-aneh lagi nih. Orang lagi bawa kertas, kamu bawa roti. Jangan heran Tuan Raja. Semua laporan yang saya kerjakan selama sudah saya tulis di roti ini. Karena dia sudah siap-siap. Ketika nanti disuruh nelan, orang lain nelan kertas, dia nelan roti. Itulah orang yang sedikit cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.